kerja pemerintah, tapi kita melihat realistis bukti daripada pemerintah memperlakukan masyarakat mengajar mengabdi di dunia pendidikan. Jangan sampai ruang-ruang pendidikan itu bukan hanya untuk anak-anak kalian saja, tapi mereka pun sama untuk memberikan jaminan mereka. Dan kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian, berikan ruang dan waktu mereka untuk menyampaikan aspirasi. Dan kita saksikan tadi Bapak Wakil pun sama. Maka siapa lagi orang tua yang melihat anak-anaknya ini membangun pribadi? Apakah kalian terima diperlakukan oleh pemerintah tidak memberikan jaminan kepada kalian? Apakah kalian menerima? Maka dari Tuhan nasional adalah kesempatan untuk mereka melihat masa depan di Jakarta. Bukan hari ini Bapak Ibu sekalian, bukan besok Bapak Ibu sekalian, tapi masa depan mereka untuk terus mendidik anak-anak kami yang sangat moral, kebiasaan, pengetahuan. Apakah kalian punya waktu? Bahkan kalian memilih mendidik anak-anak di pondok, memikirkan keluarga. Lihat, saksikan, buka mata selebar-lebarnya, buka mata hati kalian. Lihat, saksikan mereka hari ini untuk masa depan. Dari orang pengalian, dari orang nomor 1 di Kabupaten Pemalang, apakah kalian menerima? Untuk mereka duduk bersama menyampaikan aspirasi dan harapannya Bapak Ibu sekalian itu sepihak dengan mereka. Di sini saja, kayaknya Pak Bupati, Pak Wakil udah lewat, nggak kenal kita. Jadi percuma kalau kita mau negosiasi di dalam ketika tuntutan yang memihak. Tanda tangan yang sakti itu Pak Bupati, sakti itu. Jangan dilempar-lempar dari 1 tahun genep ini mau 1 tahun. Mereka ini memperjuangkan lelah yang Sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman dari guru honorer non apotek yang saya banggakan, teman-teman dari LSM PMI ya, aliansi Mas Jamu masing-masing, dan semuanya saja yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran panjenengan, menyuarakan hak panjenengan terkait nasib panjenengan yang menjadi perasaan di hati sejak lama terpendam. Mengapa saya sebagai guru honorer kok belum masuk dapodik gitu ya? Intinya kan itu nggih. Nggih, Bapak Ibu guru nggih. Ya. Kami yang di Dinas Pendidikan itu akan yang pertama saya sampaikan
Di tanggal 12 Januari 2024 kami dapat amanah di situ. Sementara panjenengan sudah ada yang lama sejak tahun 2020 sudah ada, 2021 belum masuk ke Dapodik. Ada Bapak Ibu guru semuanya, sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 di pasal 65 di sana menyebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian termasuk pejabat di bawahnya tidak boleh mengangkat tenaga honorer. Bunyinya seperti itu aturannya. Lah kami yang di Dinas Pendidikan yang dituakan sebenarnya kemarin sudah komunikasi ke teman-teman korlap dari panjenengan, sudah kami audiensi keinginannya apa secara real memang masuk Dapodik. Nah, ketentuan yang ada di Dapodik itu memang harus ada surat keputusan kepala dinas. Nah, terkait tadi regulasi yang saya sampaikan, kalau kami untuk saya selaku dalam ini Pak Dinas untuk mengeluarkan surat itu, kami nggak bisa karena aturannya seperti itu, kami belum bisa untuk menyampaikan itu. Itu yang pertama. Oh, saya bacakan aturannya. Oke, monggo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, Pak. Dalam pasal 66 menyatakan pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataan bidangnya paling lambat Desember 2024. Betul. Sudah dilakukan, Pak. Ya. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya sebagai pegawai ASN. Betul, itu di pasal 66. Tadi yang saya sampaikan pasal 65-nya. Berarti 66 itu lanjutan, Pak? Betul, iya. Itu nanti yang lebih paham beliau di PKD. Betul. Iya, maksud saya penataannya panjenengan sudah menata. Nah, terkait penataan itu bukan kewenangan Dinas Pendidikan, Mas. Penataan yang disampaikan oleh Mas pertanyaan saya nggak Pak ke pemerintah daerah. Saya nggak mau bicarakan ini itu untuk Dinas Pendidikan. Tadi saya satu-satu kan jawab terkait SK Kepala Dinas, Mas. Saya karena posisi saya di situ 2024 secara pribadi kalau saya melihat aturan itu kami belum bisa. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Ini kan situasinya panas bahasa ini. Enggak. Kami sudah tidak diterima baik di sini, kami nggak akan masuk. Di saya panas, Pak. Ketika Yuk panas-panasan bareng di sini lah. Don Sewu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin saya memperkenalkan diri, nama saya Bagus Toko. Saya Kepala Bages Bangpol Kabupaten Pemalang. Terima kasih hari ini guru-guru yang hadir di halaman pendopo Kabupaten Pemalang adalah guru-guru yang hebat. Ya, selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih ya. Silakan. Ibu mau berkomunikasi dengan baik, kita terima dengan baik. Ya. Sekali lagi saya kenal dengan sahabat-sahabat, Mas Adam, Mas Sule, Mas Hamu. Hari ini kita mau mengkomunikasikan tentu dengan situasi yang kepala dingin. Bagaimana kita akan memiliki pemikiran yang dingin kalau suasana ini panas. Maka mohon izin, kita nggak tahu diskusi ini mau berapa lama, berapa jam. Tapi kalau kita siapkan tempat yang nyaman untuk Bapak Ibu semuanya, kita diskusi yang nyaman, insya Allah ada solusi. Kita optimis, bukan kita tidak berada di barisan Bapak dan Ibu. Tapi ada satu hal yang tadi disampaikan. Sementara dalam persepsi kami ada kendala. Nah, kendala itulah nanti kita akan cari solusinya bareng-bareng. Entah itu dengan teman-teman wakil rakyat, dengan anggota DPRD, termasuk kebijakan-kebijakan bupati yang nanti akan berpihak kepada Bapak Ibu semuanya. Tentu akan kita carikan solusi. Bukan sekali lagi kita tidak berpihak kepada Bapak dan Ibu semuanya.
Maka mohon izin ya, dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, ini untuk kebaikan kita bersama, sebaiknya kita diskusikan dalam tempat yang lebih baik. Kita sudah siapkan dari tadi itu aula PKD, kita siapkan. Tadinya kita minta untuk minimal perwakilan ada 30 orang, ya. Tapi karena kawan-kawan ini minta semuanya mendengarkan langsung, ya mohon maaf, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat karena Pak Bupati tidak ada di tempat, tapi beliau menitipkan kepada kami ini, kami yang akan melaporkan. Kalau dianggap kami tidak memberikan input ataupun menyampaikan amanat dari Bapak dan Ibu, silakan Bapak Ibu bisa komplain ke saya. Kantor saya ada di Batas Bangpol, ada di alun-alun. Saya siap menyampaikan aspirasi dari Bapak Ibu. Tentu semua ada rule, semua ada aturan, ada ketentuan, ada mekanisme. Kalau itu disepakati, mari kita diskusikan, kita diskusi tempat yang nyaman. Aula PKD sudah siap, Pak? Sudah? Kalau diperkenankan, mari sama-sama kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, situasinya juga dengan baik. Monggo, ini tawaran dari kami serahkan kepada koordinator dari teman-teman PMI, Mas Hamu, maupun kawan-kawan yang lain. Ya, monggo. Izin kembali lagi karena kami tidak diterima baik di sini, di mana orang yang kami harapkan bisa memberi kepastian saat ini juga, detik ini juga, jam ini juga nggak hadir. Mungkin kita minta kepastian di sini aja ya. Ya, 2 poin utama, masuk Dapodik dan SK. Ya, 7 hari ya, ini ada kesepakatannya. 7 hari tidak terselesaikan, siap aksi lagi tidak? Nanti teman-teman guru yang belum hadir nanti di ya. Ya, jangan takut intimidasi. Kalau ada ancaman pemecatan rekam. Ya. Kalau sampai ada yang diintimidasi, dikriminalisasi, kita bersama-sama. Ya? Oke, itu Pak. Ini ada kesepakatan, kami nggak mau masuk, kami nggak diterima baik. Buat apa Pak? Izin, ngapunten dari Polres, bukan kami nggak punya etika atau gimana Pak? Ya, ini pemerintah yang nggak punya etika Pak. Kalau bisa Kapolres aja yang jadi bupati di sini, lebih sigap. Gitu. Jelas kerjanya, ada job pendingnya, surat menyuratnya jelas, nggak kayak di pemerintah ini Pak. Alasannya kudu aku jawab. Ya, intinya itu Pak, ini kita butuh kepastian dalam waktu 7 kali 24 jam untuk masuk di Dapodik dan SK dinas ya. Monggo ditandatangani, mau nggak mau itu silakan, kalau nggak mau kami akan aksi lagi dan kami akan aksi terus. Sepakat atau tidak? Dibaca dulu. Iya, dibaca. Jauh, jangan di depannya Pak. Sorry. Bapak Ibu semua, izinkan saya hal-hal yang sudah disepakati bersama di bawah ini. Poin pertama, menghentikan kebijakan skema GTT yang diubah menjadi PTT di lingkungan sekolah negeri dengan mengeluarkan surat penugasan resmi dan atau dokumen dengan istilah lain yang sama maksud tujuannya maksimal Desember 2025. 2. Melaksanakan DES GTT dalam batas waktu maksimal Desember 2025. Nomor 3. Membuat SK penugasan dan atau dokumen lain yang sama maksud tujuannya secara resmi dalam batas waktu maksimal Desember 2025. Yang poin 4. Melaksanakan penginputan Dapodik bagi guru honorer atau GTT di lingkungan sekolah Kabupaten Pemalang maksimal Desember 2025. Terima kasih. Pertama dari kawan-kawan guru ya. Yang kedua ini nanti tentu
mendapatkan kesepahaman dari dinas terkait dari unsur pemerintah daerah. Artinya yang ada di substansi ini harus betul-betul dipahami, disepakati oleh dua belah pihak. Yang pertama tentu ini dicek dulu oleh dinas OPD terkait, apakah ada ketentuan dalam kesepahaman ini yang melanggar dengan ketentuan atau tidak. Jangan sampai nota kesepahaman ini salah satunya memberatkan atau justru malah menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka ini minta tolong sebentar, ini biar ada pencermatan. Silakan Pak Ismul. Dengan mengeluarkan surat penugasan resmi dan atau dokumen dengan istilah lain yang maksud tujuannya maksimal 7 Desember 2025. Kalau berkenaan dengan menghentikan kebijakan skema GTT menjadi PTT, kami siap untuk menghentikan itu. Siap untuk saya perintahkan untuk yang mengelola teknis seperti ini untuk saya hentikan. Kemudian kalau mengeluarkan surat penugasan resmi, penugasan terkait apa? Surat penugasan resmi yang mengeluarkan siapa? Kan harus jelas suratnya ini. Kalau SK Dinas, kami tadi sudah menyebutkan normatifnya kami kalau saat ini mengeluarkan SK itu nggak bisa. Kami nabrak undang-undang ASN, undang-undang nomor ya itu yang satu skip. Nanti tidak sepenuhnya kami bisa itu. Dua, melaksanakan DES GTT dalam batas waktu maksimal tanggal 1 Desember 2025. DES untuk guru sudah dilaksanakan setiap bulan, Mas Joko? Ya, Mas Joko, ini bedanya. Setiap Januari Mas ada. Dari kami Januari Februari kami DES. Untuk apa? Untuk mengerti, memetakan berapa kebutuhan guru yang ada, kemudian berapa guru PNS yang tersedia, P3K yang tersedia, termasuk yang honorer. Itu sudah ada datanya. Teman-teman panjenengan di data kami dari 2020 sampai tahun 2022 ya catatannya ada 478. Itu saya bicara data yang ada di kami hasil DES tersebut. Dengarkan. Ya, 2025 sudah di DES ya, Mas? Belum. Oke. Sejak berlakunya undang-undang itu, karena pemerintah daerah tidak boleh menerima honorer, nah itu yang menjadi bumerang kami, Bapak Ibu. 23 masuk DES nggak, Pak? Saya belum di situ, Mbak. 2024 masuk DES nggak, Pak? Ya, tapi data yang masuk kami terima itu 478. Korban kebijakan politik ya, korban politik. Ya. Monggo. Berikutnya yang nomor 2 terkait DES maksimal 1 Desember. Bagaimana bisa Mas Joko? Ya, nanti komunikasi ke bidang yang ngurusi. Kemudian yang nomor 3, membuat SK penugasan dan atau dokumen lain yang sama maksud tujuannya secara resmi dalam batas waktu maksimal tanggal 7 Desember. Ini juga sama dengan tadi yang pertama. Lah ya, tapi bahasanya kan nggak spesifik ini. Kalau yang saya tangkap membuat SK penugasan dan atau lainnya. SK dapat untuk SK untuk mendapatkan Disempurnakan lagi. SK itu surat keputusan atau surat keterangan. Kalau surat keputusan tadi bolak-balik saya sudah matur. Undang-undang ASN, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Kami tidak bisa untuk itu mengeluarkan itu. Kemudian nomor 4,
melaksanakan penginputan dapodik bagi guru honorer atau GPT di lingkungan sekolah Kabupaten Malang maksimal 14 Desember. Ini dapodik untuk guru honorer GTT maksimal 14 Desember. Siapa coba? Harus siap. Oke. Terkait dengan dapodik masuk dan tidaknya, diantaranya tadi kan harus ada itu, harus ada surat keputusan kepala dinas. Ya. Lah sementara kami kalau dibahaskan itu secara regulasi nggak bisa, Pak Bagus. Lah makanya bukan masalah alasan, Mas. Regulasinya seperti itulah. Kita mau bekerja, mau pedoman apa kalau tidak regulasi? Daerah lain bisa, Bapak. Oke. Banjarnegara atau Purworejo bisa, Bapak. Kalau tadi sekali lagi, kalau nanti bisa disikapi dengan surat keterangan aktif kepala sekolah, kami akan coba koordinasikan itu. 14 Desember. Monggo Mas Bagus. Jadi begini Bapak dan Ibu semuanya, saya ingin menengahi. Artinya apa? Ini nota kesepahaman ini belum sempurna. Harus ada beberapa yang mungkin dikoreksi, ditambahkan. Tapi salah satu poin, mungkin salah satu, saya izin menambahkan. Tambahkan saja di situ salah satu poin. Mengupayakan ya perbaikan atau perubahan status atau apapun itu dalam konteks ini ada upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait, dinas pendidikan melalui hal-hal yang lain. Nun sewu, tadi kan ada yang menyampaikan suruh belajar ke kabupaten kota lain. Belajar kabupaten kota lain itu adalah bagian dari upaya kita untuk bagaimana solusi di tempat kita di Pemalang. Ini barangkali tempat lain ternyata ada solusi, Pak. Artinya jangan menutup pintu kemudian ini tidak bisa. Kita belum tahu kemungkinannya akan seperti apa. Pak, ini minta revisi. Ya. Dan kalau bisa kita ke dinas sekarang biar ditandatangani sekarang. Oh gitu, direvisi. Yang lain, Bapak. Nggak usah tambahin mengupayakan. Nggak usah. Langsung aja gini aja. Monggo silakan. Ini hanya saran saja. Kalau nanti dari teman-teman silakan yang disepakati mana, yang dikoreksi mana, karena kesepahaman harus dipahami oleh kedua belah pihak. Oke? Ya. Yang penting dapodik gimana? Nanti kalau dapodik langsung. Monggo teman-teman rapatkan barisan dalam hitungan 10. Kalau dari perwakilan dinas nggak ada yang keluar, kita masuk semangat. Mana ini? 1, 3. Ya. Oke. Duduk, ayo duduk semuanya di sini. Duduk bareng. Kami juga sampai terjadi demo katanya mau dipecat. Kalau sampai ketua korlap kami sampai ada pemecatan, geruduk siap ya? Tuh. Tolonglah, udah nggak zaman intimidasi seperti itu. Biarkan yang berjuang bersuara. Kalian memperbaiki kinerjanya. Contoh kecil printer bodor itu Penny. Pokoknya kalau masih ada kepala sekolah mengintimidasi para honorer yang masih berjuang, kami nggak segan-segan untuk satu persatu kita audiensi ke sekolahnya semua. Sepakat? Paling harga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin.
Semoga hati nurani para pemimpin kita di Pemalang terbuka. Pakai mic. Biar dengar semua. Biar dengar semua. Saya PAK. Ini kan sekarang kan ijab kabul. Pakai mic, Pak. Jangan pakai bahasa kalbu. Menggunakan SK kepala sekolah itu berarti kan bisa untuk honorernya tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, 2024 bahkan tahun 2020 bisa Pak misalnya. Kemudian Bapak kan belum mendata, belum des pada saat terakhir tanggal tahun 2022 kan 2023 sampai 2025 kan kita belum ada. Iya, Mau dibaca lagi sih. SK kepala sekolah itu aman nggak buat tadi kata pengajuan NPTK apa-apa? NPTK Pak. Nambahin NB nggak apa-apa, not. Pakai mic Pak. Enggak langsung di sini aja. Oke, ditambahin di notis aja di sini. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi Nggak bisa Pak, soalnya gini Pak, surat edaran di Pak Kalongan, Purworejo itu bisa Pak tahun 2025 bisa Pak. Saya ada kemarin nanti kirim ke Pak. Kita doakan atas kematian semoga pemerintah Kabupaten Pemalang husnul khotimah. Amin. Diterima semua amal baiknya. Amin. Amal buruknya juga. Syaratnya kita pakai dapur ini kan untuk bisa mendapatkan IPJK. Ya kan? Berarti harusnya Bapak juga bisa mengusahakan kepala sekolah atau sebagai pengganti SK kepala dinas itu untuk kita mengajukan NPTK Pak. Nggak hanya masuk ke dapur dong. Dan bisa menggunakan SK kepala sekolah enggak? Ini kan khususnya SK kepala sekolah atau sebagai pengganti SK kepala dinas. Sebenarnya bisa enggak? Nah, peraturannya untuk syarat NPTK Bapak baca enggak? Mantap deh. Nah itu regulasinya tadi. Regulasinya tadi yang sampaikan yang undang-undang ASN itu. Terus gimana Pak? Bupati bisa Pak. Bupati kan bisa berarti Pak. Jenengan jadi CPNS. Ya. Ya. Pakai apa? Bupati. Itu langsung masuk NPTK. Bupati bisa. Kalau yang terkait honorer, dengan regulasi tadi, udah. Oh, di situ di pasal 6 itu kan Pertanyaannya, panjenengan boten saged, Pak Bupati saged boten. kalau yang honorer, Pak Bupati saged boten. Garing jawab iya. Saged. 65 itu. Yang Ini pasal 6 SK Bupati. Pak pasal 65 sampai tahun 2024 Pak. Berarti kan CPNS, P3K. Itu kan SK berarti kan? Itu masuk ke dapur kan P3K langsung bisa SK yayasan. Setelah masa berlaku yang masih
Contoh kabupatennya yang kabupatennya Bisa kan nggak bisa mengusulkan Saya tidak kabupaten ya Pak. masa urgensinya ke Kabupaten Pekalongan sih Pak? solusinya tidak Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi lagi di atas. Sedang diusahakan, kita tunggu usahanya gimana. Diupayakan ya, tunggu upayanya. Diupayakan toh. Apa? Mas Anda pengen jadi kalau tidak sedikit pengumuman juga terkait P3K yang SK-nya mau habis Desember ya. Nanti kalau soal administrasi lagi apa namanya double, pemerintahnya tahu kan bisa menghubungi siapa, kami siap mengawal. Oke, kita pokoknya siap demo, sepakat. Sekalian pengumuman juga apa itu paruh waktu yang SK-nya belum jadi. Kalau mau pengawalan demo kami siap. Artinya apa? Pemda double soal administrasi. Printer B, rusak kok ini wae. Ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kasih nama Bapak. Dibaringin nama ya. Tiga rehat. Ini mohon maaf ya, BKD kan belum bagi-bagi gini ya. BKD kan setelah hasil dari sini terakhir, ya kan? Menyaksikan Pak, tolong Pak. Saksi menyaksikan nggak apa-apa, saya saksi. Disaksi. Ini kan yang bersepakat kan? Yang bersepakat yang punya kewenangan ini siapa? Kalau saya ini bukan kewenangan saya suruh tanda tangan ya nggak mau lah, ya kan? Saya saksinya ya. Stempel nih Pak, stempel. Enggak usah Pak. Stempel Pak, biar sah Pak. Foto aja, nek nggak sah. Banyak media. Ini banyak media ya Pak. Nanti kita bikin stempel sendiri. Stempel PR sama. Ini jawab benar ya. Lebih sakti daripada tanda tangan. Sekarang media lebih sakti. Dari jenengan ya. Oh iya siap, saya siap Pak. Yang seharusnya bermaterai itu sana bukan sini. Wes monggo ditandatangani. Monggo Pak Guru, Bu Guru. Siap. Sama materi-materian. Saya punya pegangan media. Tulisan. Materi terlalu larang. Larang ini. Nanti bapak-bapak wartawan jadi materi saya ya. Biar sakti.
Itu dari kami dulu tua saya ini Pak. Bismillah direalisasi. Panen Mas. Ada bisa buka jalan ya? Dari atas nama banknya dipindah ke rekening pribadi salah satu pengurus guna transaksi kembali. Dengan perwakilan Korlap Honorer monggo. Kemudian masa kesepakatan sudah ditandatangani. Kita tinggal tunggu realisasinya tanggal berapa? 14 ya. Jadi nanti kalau kesepakatan ini dilanggar, kita aksi lagi tanggal 14 Desember. Sepakat? Senyum, Pak Ismo, senyum. Setelah ini kita evaluasi ya di depan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak, senyum Pak. Senyum, nah, ikhlas. Oke, mungkin sekian dari kami. Ada yang mau menyampaikan saya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kalau untuk teman bapak-bapak ibu guru, sampahnya tolong diperhatikan, itu diambil. Terima kasih. Kita menunjukkan bahwa setelah demo bersih ya, dan itu adalah karakter yang kita terapkan kepada anak kita. Ini kegiatan aksi damai. Kalau demo kan kesannya sensitif nggih, ontran-ontran. Tapi ini adalah kegiatan aksi damai pada hari ini tanggal 25 November yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Terus ini unjuk rasa ya? Ini unjuk rasa Pak, bukan unjuk perasaan. Oh, iya. Ya, tapi ini unjuk rasa, ini menyampaikan aspirasi hak kita yang tertunda selama 5 tahun bahkan 6 tahun belum mendapatkan hak. Berhasil enggak, Pak? Alhamdulillah berhasil, namun kita tetap kawal
para pemangku kebijakan apakah benar menepati janjinya sesuai dengan nota kesepahaman atau tidak dalam batas waktu yang disampaikan. Itu sepertinya tadi kok ada yang melanggar regulasi atau apa gimana? Oh, Itu gimana? itu jika kepala dinas mengeluarkan SK dinas yang dari bupati, karena katanya sudah diatur dalam Undang-Undang pasal 66 bahwa kepala dinas atau bupati atau kepala pemerintahan tidak boleh mengangkat tenaga honorer, begitu Pak. Jadi sebenarnya ada siasat tersendiri lah. Ya, ini misalkan ya, kita cuma berandai-andai. Misalkan ini tidak terrealisasi, Akan aksi damai. Nanti akan diadakan aksi damai lagi jika sampai batas waktu yang sudah ditentukan para pemangku kebijakan tidak melaksanakan hak kita, ya akan kita melanjutkan aksi damai sampai pemerintah mendengar jeritan hati kami. Nah itu nanti misalkan ini nggak diakomodir ya, Yeah. apakah mau demo yang seperti apa? Demo seperti apa saya tidak bisa menggambarkan saat ini, cuma demo dari ini perlu perbaikan. Yang pertama, saya akan mengerahkan massa yang lebih banyak dari ini, karena ini adalah pertama kali sejarah demo guru honorer non dapodik, bukan yang P3K apa-apa, cuma yang minta dapodik. Dan banyak guru baru, banyak guru muda yang masih ketakutan ketika mendapatkan intervensi dari banyak pihak. Jadi untuk kedepannya, saya berusaha mengajak teman-teman dan mengedukasi teman-teman bahwa demo bukan sesuatu kejahatan atau sesuatu aib yang ketika melakukannya adalah rasa malu yang kita alami. Ada upaya untuk lobby ke pemerintah daerah, mungkin perwakilan yang itu, ada nggak upaya lobby Sebelum ini? tidak demo lah. Nanti misalkan ini Ya tidak terrealisasi. kita lihat ke depannya ya, karena ini harus dilihat perkembangannya. Apakah nanti pemerintah daerah kerjanya itu satset? Kalau satset mungkin kita tidak akan demo, tidak akan audiensi. Tapi kalau lambat, ya mau bagaimana? Nanti akan kita ajukan audiensi dulu lah sebelum demo. Nanti kami akan bicarakan baik-baik. Pak, ini gimana Pak? Udah mendekati batas waktu yang ditentukan, tapi kok belum terrealisasi Pak? Nanti kalau ini nggak terrealisasi sekarang, berarti kita demo lagi. Gitu. Harapannya pemerintah Pemalang, semua jajaran pemerintah Pemalang lebih memerhatikan rakyat kecil dan tidak takut ketika rakyat kecil bersuara, karena ini adalah hak kami, ini adalah kesempatan kami, ini adalah perjuangan kami untuk memperjuangkan hak-hak kita yang terampas. Harapannya pemerintah semuanya di sini mendengarkan suara dari kami sebagai rakyat. Ini tanggapan yang diberikan ya. Tanggapan nggak ditemui Pak Bupati, karena Pak Bupati luar kota ada acara yang penting ya. Itu tanggapan dari aliansi sendiri gimana? Kecewa sih Pak sebenarnya. Rasa kecewa itu ada, karena harapannya pada saat ini kami bertemu dengan orang nomor 1 di Pemalang, atau minimal kita bertemu dengan nomor 2 di Pemalang, itu Bapak Bupati atau Wakil Bupati serta Dewan. Cuma saat ini kita belum bisa bertemu. Ya, positive thinking mungkin ada kegiatan yang lebih penting, tapi sayang sekali karena kami sudah mengabari jauh-jauh hari, 4 hari sebelum demo kita sudah bersurat kepada Polres. Tentu Pak Bupati sudah tahu bahwa kita akan datang pada bulan. Kecewa sih sebenarnya. Sudah. Terima kasih. Oke.